Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Rasbahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya masih akan memberikan informasi tentang tenaga honorer. Dalam hal ini adalah penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Di mana informasi yang sempat kami sampaikan pada video kali ini adalah gawat melanggar aturan, beberapa instansi berikut dilarang mengangkat honorer oleh BKN. Isu penghapusan honorer pada tahun 2023 telah mengejutkan dan menimbulkan kecemasan di kalangan honorer di Indonesia. Rencana penghapusan tenaga honorer ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada masa depan mereka. Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan penghapusan honorer, pemerintah telah melakukan pendataan non-ASN. Pendataan non-ASN dimulai sejak Oktober 2022 sebagai langkah konkret dan serius pemerintah dalam menangani permasalahan honorer di Indonesia. Pendataan non-ASN bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi jumlah tenaga honorer di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah honorer di instansi pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi negara. Hasil pendataan non-ASN ini akan sangat berguna dalam menyusun rencana penyelesaian masalah tenaga non-ASN. Namun laporan Menpan RB terkait hasil pendataan non-ASN menunjukkan bahwa hasil masih ada beberapa honorer yang beresiko rentang atau di blacklist data mereka sehingga memungkinkan besar tidak diakui. Hal ini terjadi karena masih terdapat 5 instansi yang sedang dalam proses atau belum menyelesaikan pengunggahan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM pada sistem pendataan non-ASN BKN. Untuk mengatasi hal ini, Menpan RB telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit terhadap data yang telah disampaikan pada sistem pendataan non-ASN BKN. Jika 5 instansi tersebut masih belum menyelesaikan pengunggahan SPTJM-nya, maka tenaga honorer yang bekerja di instansi tersebut beresiko di blacklist oleh BKN. Dalam tahap finalisasi pendataan non-ASN ini, data final hasil verifikasi dan validasi harus dilengkapi dengan SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Data yang tidak disertai dengan SPTJM tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan status tenaga honorer non-ASN. Menpan RB Azwar Anas mengungkapkan bahwa sebanyak 2.355.092 orang telah melengkapi SPTJM-nya dan sebanyak 595 instansi telah mengunggah SPTJM-nya. Untuk 5 instansi yang masih tertinggal, Komisi 2 DPR RI mendorong Menpan RB untuk segera menyelesaikan kelengkapan SPTJM tenaga honorer di seluruh instansi. Bagi honorer yang belum lolos verifikasi BKN dalam pendataan non-ASN, ada kemungkinan nama Anda termasuk dalam daftar honorer pada 5 instansi yang berisiko di blacklist. Sebagai honorer, ini adalah kesempatan terakhir untuk mengunggah SPTJM dan menyelesaikan proses pendataan. Honorer yang belum melengkapi pengunggahan diharapkan segera bertindak dan mengunggah SPTJM mereka untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan.
Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi seluruh honorer di Indonesia untuk memahami betapa pentingnya memfinalisasi pengunggahan SPTJM. Langkah ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka dalam mempertahankan status sebagai tenaga honorer. Diharapkan informasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh honorer di Indonesia. Saat ini mereka memiliki kesempatan terakhir untuk menyelesaikan proses pendataan non-ASN dan memastikan agar data mereka diakui oleh BKN. Tentunya, upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer ini perlu diapresiasi. Pendataan non-ASN yang dilakukan sejak Oktober 2022 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Komisi 2 DPR RI juga turut berperan aktif dalam memastikan kelancaran proses pendataan non-ASN. Dukungan mereka dalam mendorong Menpan RB untuk menyelesaikan kelengkapan SPTJM di seluruh instansi merupakan langkah yang sangat penting. Bagi honorer yang masih dalam proses finalisasi pengunggahan, segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk melindungi masa depan karir Anda sebagai tenaga honorer. Di tengah kabar penghapusan honorer pada tahun 2023, mari bersama-sama menjaga semangat dan optimisme. Pastikan untuk terus mengikuti perkembangan terkait kebijakan pemerintah dan berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak Anda sebagai honorer. Semoga dengan adanya pendataan non-ASN ini, pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan kompleks terkait tenaga honorer. Honorer di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang layak sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam pelayanan publik. Dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan saat ini, diharapkan pengaturan pengangkatan tenaga honorer di Indonesia dapat menjadi lebih terstruktur dan transparan, serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi mereka yang berjuang dalam sektor publik. Saat ini, perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan honorer di Indonesia sangatlah penting. Kita berharap agar hasil pendataan non-ASN dapat menjadi landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dan solutif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan bagi tenaga honorer di tanah air. Mari kita bersama-sama berupaya memperjuangkan hak-hak tenaga honorer dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan dihargai sesuai kontribusi mereka dalam melayani masyarakat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan pada video kali ini, di mana ada 5 instansi yang belum mengirim surat SPTJM pada saat pendataan non-ASN, di mana ketika 5 instansi ini tidak mengirimkan SPTJM-nya, maka dianggap teman-teman yang berada di instansi tersebut itu tidak diakui sebagai tenaga honorer. Nah, teman-teman selalu pantau situs resmi dari BKN dan sosial media dari BKN sehingga teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dalam penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.